Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Nurrahman. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok kami tentang laporan studi kelayakan proyek pengembangan perkebunan PT Theobroma Agro Persada. Untuk pemateri, saya persilahkan waktu dan tempat. 2012 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan pada tanggal 20 Maret 2020 mulai didirikan perusahaan kakao yang beralamat di Desa Jember, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan oleh 7 mahasiswa yang diberi kepercayaan dari PT Polanira Sejahtera untuk mengolah lahan seluas 1.000 hektar. Perusahaan yang akan didirikan bergerak di bidang budidaya untuk menghasilkan biji kakao kering yang unggul dan mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun internasional. Nama perusahaan tersebut yaitu PT Theobroma Agro Persada. PT Theobroma Agro Persada tersebut memiliki visi dan misi. Untuk visinya menjadikan perusahaan berwawasan nasional, berprestasi dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membangun Indonesia hebat dan sukses di perkebunan kakao. Untuk visinya menjadikan perusahaan yang hebat dengan cara mengembangkan sistem jalur ganda dalam organisasi, orang yang tepat dan sistem yang baik, membangun budidaya disiplin dan sumber daya manusia yang belajar untuk memaksimalkan kekuatan karyawan dan organisasi. Memiliki kekuatan seperti perusahaan multinasional namun dengan kelincahan seperti sebuah perusahaan kecil. Secara konsisten memberikan keuntungan di atas standar pasar atas dana pemegang saham. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NPM 18721015. Saya akan menjelaskan tentang kelas kesesuaian lahan pada tanaman kakao. Di PT Theobroma Agro Persada ini menanam tanaman kakao di daerah Jember. Di daerah Jember sendiri, untuk kelas kesesuaian lahannya sangat sesuai karena dilihat dari karakteristik, sifat kimia tanah, sifat fisik tanah, kedalaman tanah, dan tekstur tanah yang sangat bagus dan sesuai untuk ditanami tanaman kakao. Jadi PT kami ini memilih untuk menanam tanaman kakao di daerah Jember karena untuk kesesuaian lahannya sangat baik dan bagus. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi di PT Theobroma Agro Persada. Yang pertama ada manajer utama yang bernama Erik Yunardi. Yang kedua ada asisten manajer yang bernama Danang Erlangga. Yang ketiga ada asisten kebun yang bernama Ari Rizky Pratama. Yang keempat ada asisten pemasaran yang bernama Dwi Apriani. Yang kelima ada asisten teknik yang bernama Anggi Nurrahman. Yang keenam ada asisten keuangan yang bernama Dian Dwi Renata. Yang ketujuh yaitu ada kabak keuangan yang bernama Aditya Nurrahman. Terima kasih. Saya Danang Erlangga, NPM 18721020. Saya akan menjelaskan tentang rencana kegiatan. Di tahun pertama, rencana kegiatan adalah yang pertama itu pembukaan lahan, yang kedua adalah pengolahan lahan, yang ketiga adalah pembibitan. Dan di tahun yang kedua masih berkelanjutan, yaitu yang keempat
penanaman, yang kelima pemeliharaan. Ya, di tahun yang ketiga dan seterusnya masih berkelanjutan, yaitu yang keenam pemeliharaan TM dan yang ketujuh adalah panen. Ya, di slide yang berikutnya distribusi penjualan. Sistem distribusi produk sangat menentukan produk untuk dapat tersalurkan sampai kepada konsumen dengan tepat waktu. Untuk sistem produk perkebunan seperti kakao menggunakan sistem perusahaan yang sesuai standar SOP. Di slide yang berikutnya, market space dan market share. Di tabel berikut, di tahun 2010 sampai tahun 2021 untuk produksi kakao itu tidak ada peluang di pasaran, dan di tahun 2022 sudah ada peluang. Jadi, jika perusahaan didirikan pada tahun 2020, maka tanaman akan berbuah di tahun keempat, yang artinya di tahun 2024. Jadi, di waktu itu terdapat peluang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana anggaran biaya PT Theobroma Agro Persada. Terdapat 8 kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan lahan seluas 1.000 hektar. Pada kegiatan ini membutuhkan biaya sebesar 305 miliar. Kegiatan yang kedua yaitu pengolahan lahan. Kegiatannya meliputi pembersihan lahan, olah tanah 1, olah tanah 2, penanaman pohon penaung, pembuatan jalan budidaya, dan pembuatan jalan utama. Pada kegiatan pengolahan lahan ini menghabiskan biaya sebesar 3,2 miliar. Kegiatan yang ketiga yaitu pembibitan. Kegiatannya meliputi pembuatan bedengan, pembuatan naungan bedengan, pembuatan naungan pembibitan, pendederan benih, pengisian media tanam ke polybag, pemindahan kecambah ke polybag, dan pemeliharaan bibit. Pada kegiatan ini, biaya yang dibutuhkan yaitu 1,1 miliar. Kegiatan selanjutnya yaitu penanaman. Kegiatannya meliputi membuat jarak tanam dan lubang tanam, penanaman, penutupan lubang tanam, pembuatan rorak, dan penyulaman. Pada kegiatan ini, biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar 435 juta rupiah. Kegiatan yang kelima yaitu pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Kegiatannya meliputi pembuatan jalan kontrol, pengendalian gulma, pemupukan, pemangkasan pohon penaung, pemangkasan bentuk, pengendalian hama dan penyakit. Kemudian dana yang dibutuhkan pada kegiatan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan yaitu sebesar 2,7 miliar. Kegiatan yang keenam yaitu pemeliharaan tanaman menghasilkan. Kegiatannya meliputi pembuatan parit melingkar untuk pemupukan, kemudian pemupukan, pangkas pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian gulma. Pada kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan membutuhkan biaya sebesar 2,5 miliar. Kegiatan yang ketujuh yaitu panen. Kegiatannya meliputi pembuatan TPH, panen, pengangkutan buah ke TPH, dan sortasi buah. Pada kegiatan ini membutuhkan biaya sebesar 42 miliar. Kegiatan yang terakhir yaitu pasca panen. Kegiatannya meliputi pengupasan buah, penjemuran, dan pengangkutan ke mitra. Pada kegiatan pasca panen ini membutuhkan biaya sebesar 486 juta rupiah. Nama saya Dwi Apriani, NPM 18721025. Di sini saya akan menjelaskan tabel rencana produksi dan cash flow. Pada tabel rencana produksi, dari tahun 2019 sampai dengan 2023, kebun belum berproduksi. Jadi kita mulai berproduksi pada tahun 2024. Nah, pada tahun 2024 kita memperoleh pendapatan 28.224.000. Jadi naik turunnya
Pendapatan produksi dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya suatu produksi dari kebun. Jadi pada tahun 2024 sampai dengan 2029 mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan dikarenakan produksi yang naik turun. Kemudian total hasil pendapatan tahun 2024 sampai dengan 2029 senilai 570.124.800. Sedangkan pada tabel cash flow tahun pertama sampai dengan tahun kelima, perusahaan bisa dikatakan belum untung dan mulai untung pada tahun ke-6 dan seterusnya. Saya Eri Genardi, NPM 18721029. Di sini saya akan menjelaskan pada slide analisis kelayakan. Pada tabel yang pertama, yaitu tabel BEP atau break even point, yaitu titik impas di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Didapat BEP dalam bentuk kilogram yaitu 121.869 kg dan BEP dalam bentuk rupiah yaitu 3.412.319.129 rupiah. Pada tabel kedua yaitu payback period atau jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan, yaitu pada 4 tahun 8 bulan atau tahun keempat bulan ke-8. Pada tabel yang ketiga yaitu tabel ARR atau average rate of return merupakan cara untuk mengukur pengembalian dengan cara membandingkan antara rata-rata laba setelah pajak dengan rata-rata investasi, di mana hasilnya itu dalam bentuk nilai persentase. Pada tahun ke-6 memperoleh persentase 19,32%. Pada slide selanjutnya kita masih pada analisis kelayakan. Tabel yang pertama yaitu net B per C atau net benefit per cost, di mana diperoleh net benefit per cost-nya yaitu dengan nilai 1,4. Tabel selanjutnya yaitu tabel IRR. Apa itu IRR? IRR adalah internal rate of return, merupakan cara mengukur tingkat pengembalian hasil internal, di mana nilainya dalam bentuk persentase. Diperoleh pada perusahaan kami IRR-nya sebesar 24%. Tabel yang terakhir yaitu tabel NPV atau net present value, di mana pada perusahaan kami NPV pada 15%, dia pada tahun pertama dan kedua belum memperoleh keuntungan. Pada tahun ketiga telah memperoleh keuntungan, dan total pada NPV 15% itu 6.834.630.743 rupiah. Dan kemudian pada NPV 30% sudah tidak layak untuk usaha kami dengan total minus 4.585.920 rupiah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.